Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya kita mendapatkan syafaat dari baginda kita alaihi salatu wassalam pada hari di mana semua orang membutuhkan perlindungan, membutuhkan pertolongan, dan hari itu tidak ada yang bisa memberikan pertolongan ya kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang beriman kepada Allah, yang selalu cinta dan membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu membuktikan cinta itu kepadanya. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fid din. Kembali pada pagi ini kita akan membahas tentang al-mulakhas fi syarh kitab at-tauhid, di mana bab yang terakhir kita baca adalah bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang datang menjelaskan tentang menyembelih selain untuk Allah. Pagi ini merupakan dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam kitabnya ini. Beliau menukilkan dari Ali bin Abi Talib, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba' kalimat. Pada halaman 97 ya. Pada halaman yang ke-97. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Saya disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 4 kalimat. Nabi SAW memberikan menyampaikan 4 kalimat kepada siapa? Ali bin Abi Talib. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Satu. Yang kedua, wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, wa la'anallahu man awa muhdithan. Man awa muhdithan. Itu Allah melaknat orang-orang yang melindungi dan menjaga, memberikan tempat kepada para pelaku bid'ah dalam agama. Yang keempat, wa la'anallahu man manaha ghayyara manaral ardi. Di sini Allah melaknat orang-orang yang merubah patok tanah. Hadis ini rawahu Muslim dalam kitab sahihnya. Ikhwafillah, para penuntut ilmu dimanapun berada, maka Syekh Shalih Fauzan menjelaskan beberapa kalimat di dalam hadis ini. Makna la'anallah, al-la'natu minallah, la'nat dari Allah. Apa arti la'nat? Kalau kita sebut Allah melaknat, ya, kaum itu dilaknat oleh Allah. Artinya apa? Al-la'natu secara bahasa artinya at-tardu wal ib'ad. Ditolak dan dijauhkan. Ya, ditolak dan dijauhkan. Dari apa ditolak dan dijauhkan? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dilaknat Allah artinya dia dijauhkan dari rahmat Allah. Ditolak dari rahmat Allah. Wa minal makhluqin as-sabbu wad du'a. Ya. Dzabaha li ghairillah artinya menyembelih untuk selain Allah, minal asnam bisa untuk berhala, au auliya para wali, menyembelihnya untuk para wali, wassalihin yang telah meninggal tentunya, ya, dan orang-orang saleh, awil jinni au ghairi dzalik, atau menyembelih untuk para jin dan lain sebagainya. Kemudian la'ana walidahi, apa artinya? Seseorang melaknat kedua orang tuanya. Al-muradu bihima abuhu wa ummu wa in ala wa in alu. Maksud daripada kedua orang tua di situ mulai dari ayah, ibu dan terus ke atas. Ya.
Sa'un basyara la'anahuma, bisa jadi dia melaknat di sini langsung dengan lisannya, melaknat kedua orang tuanya, melaknat ya kakek neneknya, atau dengan cara yang kedua, tasabbaba fihi bi ayyal'ana walidai wa walida syakhsin fayarudda alaihi bil mithal, atau dia melaknat orang tua daripada orang lain, lalu kemudian dengan ucapan tersebut menjadi sebab orang lain itu melaknat kedua orang tuanya. Rasanya kalau seseorang melaknat orang tuanya langsung, itu sangat tidak mungkin, tapi itu bisa jadi terjadi. Atau dengan cara yang lain, seseorang melaknat orang tua orang lain, lalu orang lain itu menjawab, ya, mendoakan hal yang sama kepada kedua orang tuanya, itu sama artinya dia melaknat kedua orang tuanya. Nah, yang berikutnya ada kata awa, ay dhamma wa hama, memberikan pelindungan dan penjagaan. Muhaditsan dengan dikasrahkannya dal, ya, atau difatahkannya muhdatsan, awal amrul mubtadi' fid din wa iwa'hu ar-ridha bihi, yaitu makna daripada awa muhaditsan, memberikan perlindungan, penjagaan, tempat kepada pelaku bid'ah dalam agama, atau dia berikan tempat dan kita ridha dengan perbuatan dia. Makanya terhadap pelaku bid'ah hati kita tidak menerima, ya, hati kita tidak bisa menerima karena dia melakukan sesuatu di luar aturan syariat. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, makna ghayyara manarul ardi, ay manarul ardi hiyal marasim allati tufarriq baina mulkika au milkika wa milki jarik, batas patok yang membedakan milik tanah milik kamu atau milik orang lain. Misalnya karena di lokasi itu adalah lokasi yang sangat strategis, pemilik tanah yang merupakan tetangga kita, dia tidak berada di tempat atau berada di luar kota atau di pulau lain, ya, tidak di daerah yang dimana kita tinggal dan jual belinya pun melalui, ya, jarak jauh misalnya, dan dia belum sempat untuk menengok tanah dia. Nah, si pelaku ini merubah patok tanah, menggeser agar tanah dia lebih banyak, lebih luas, dan tanah orang diambilnya. Ternyata ikhwafillah, para pelaku yang seperti ini, orang yang melakukan perbuatan ini dilaknat oleh Allah, merubah patok tanah. Nah, ini merubah patok saja dilaknat, apalagi mencaplok tanah orang. Merubah patok tanah saja dilaknat oleh Allah, apalagi merampas tanah milik yang sah milik orang lain. Nah, ini hati-hati para pelaku, ya, perampok tanah orang, ya, yang dia tahu tanah itu lagi bersengketa, lagi bermasalah, tiba-tiba dia datang sebagai orang yang mengaku pemilik tanah itu, lalu dia pun bersengketa dengan kekuatan, baik itu uang ataupun hubungan dengan para penegak hukum. Dia bisa membeli hukum itu dan dia bisa membeli keputusan itu. Akhirnya tanah itu jatuh kepada pemiliknya. Orang-orang yang seperti ini, maka berhati-hatilah di hari kiamat. Anda boleh punya harta besar, punya harta banyak, punya tanah yang sangat luas dan banyak di bumi, tapi ingat, perbuatan Anda itu terlaknat dan Anda akan mendapatkan, ya, hukuman berat di hari kiamat. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya, sejengkal saja tanah itu diakui olehnya yang bukan tanah dia, maka apa? Maka dia akan digantungkan di lehernya di hari kiamat kelak. Kepada saudara-saudara kami yang terzalimi,
ya, yang haknya diambil oleh orang lain. Bersabarlah, walaupun Anda dirugikan di dunia, tapi yakinlah ya, keadilan akan ditegakkan di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pahit, ya, semeter kali sekian, ya, itu akan banyak rugi dari sisi keuntungan duniawi. Tapi Anda orang yang terzalimi, yakinlah itu tidak akan ada sesuatu yang tidak akan ditegakkan Allah di hari kiamat. Allah akan adili mereka yang mengambil tanda Anda secara zalim. Yang melakukan ini berhati-hati. Berhati-hati. Karena Anda dilaknat oleh Allah. Dan di hari kiamat akan mendapatkan azab yang berat. Anda yang terzalimi, bersabarlah. Ambillah hak Anda nanti di pengadilan Allah yang maha adil nanti di hari kiamat kelak. Nah, inilah bahwa makna ghayyara manarul ardi. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali al-hadith, makna global dari hadis ini. Yuhadziru sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jaraim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya tentang 4 perbuatan dosa. Fayukhbiru anna Allah Ta'ala, Nabi SAW mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah yatrudu min rahmatihi man irtakaba wahidatan minha. Allah menolak dari rahmatnya barang siapa yang melakukan salah satu dari 4 perkara ini. Jadi tidak mesti 4 keempat-empatnya terkumpul, tapi mana saja ia lakukan dari 4 dosa ini, maka dia tertolak dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-ula at-taqarrubu bidzabhi ila ghairillah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih untuk selain Allah. Li'annahu sarfun lil ibadati ila ghairi mustahiqqiha, karena itu tidak akan diterima Allah disebabkan kita menyerahkan ibadah kita kepada yang bukan, yang tidak berhak menerima ibadah. Jadi kalau ada masyarakat hari ini masih melakukan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan ternaknya untuk selain Allah, ini perkara tercela dan terlaknat dalam urusan agama. Jelas ikhwah, siapapun yang melakukan sembelihan selain untuk Allah, maka dia terlaknat dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ats-tsaniyatu man da'a ala walidayhi bil la'nah. Yang terlaknat itu adalah orang yang mendoakan keburukan dan laknat untuk kedua orang tuanya langsung. Au sabbahuma, atau dia mencela langsung. Au tasabbaba fi dzalik, atau dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat oleh orang tua lain. Ya, terlaknat, orang tuanya terlaknat disebabkan dia lisannya yang melaknat orang tua saudaranya atau orang lain. Bi an yasdura minhu dzalika fi haqqi abawai syakhs, karena lisannya mencela kedua orang tua seseorang, ya, fayaruddu alaihi dzalikal syakhs bil mithl. Kemudian orang itu akan menjawab dengan perkataan yang sama atau sikap yang sama. Maka lisan mesti dijaga. Orang tua kita memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Tidak boleh melaknat dalam Islam. Melaknat, ya, berkata saja tidak boleh, apalagi melaknat. Mereka jalan kebaikan bagi kita. Bahkan Al-Quran banyak menyebutkan tentang ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada mereka. Allah menyandingkan ayat ibadah kepada Allah dengan ayat berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan mereka dalam Islam. Mereka itu jalan surga bagi kita. Makanya berugilah, kata Nabi SAW, orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, tetapi kedua orang tua itu tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Waliyadzubillah.
Maka saudara kita yang masih memiliki orang tua, salah satu atau keduanya, maka gunakan kesempatan emas ini. Jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah lalai untuk berbakti kepada mereka. Dan bagi siapapun yang sudah meninggal orang tuanya, sungguh belum terputus jalan kebaikan, jalan bakti itu kepada mereka. Dengan cara mendoakan kedua orang tua kita, meminta ampun atas dosa-dosa mereka, ya, kemudian kita wakafkan atas nama mereka, kita hajikan mereka, kita umrohkan mereka, ya, kita sedekahkan, kita korbankan. Ya subhanallah, masih banyak jalan-jalan. Nah, bahkan kita sambung jalan kebaikan itu dengan cara menghormati, ya, menghargai, bahkan menjaga hubungan baik dengan teman dari sahabat orang tua kita yang masih hidup. Ya wafillah. Maka itu jangan sampai kita melaknat orang tua kita atau melaknat orang tua orang lain, sehingga itu menjadi sebab kita dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, man hama janiyan mustahiqqan lil hadd syar'i famana'ahu min ay yuqama alaihi al hadd aw radiya bi bid'atin fid din wa aqarraha. Orang yang menjaga seseorang yang akan dijatuhi hukuman syar'i dikarenakan perbuatan dia, ya, dikarenakan perbuatan yang dilakukan olehnya, lalu kemudian dia melindungi orang itu dan ridha atas perbuatan orang itu. Ini yang dimaksud. Ya, ada orang yang sudah berhak untuk ditegakkan hukuman had asy-syar'i, tapi dia malah membelanya, menjaga dan melindunginya. Bahkan dia menunjukkan keridhaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang itu. Maka termasuk orang yang terlaknat di dalam agama kita yang mulia ini. Nah, yang keempat, ikhwafillah, man tasarrafa fi marasimil ardi allati, ya, tufrizul huquq faqaddamaha aw akharaha an makaniha. Orang-orang yang merubah patok tanah, baik dengan memajukan atau kemudian merubah dengan artian maju ke depan sedikit atau merubah ke samping atau kiri kanan dan seterusnya, apapun bentuknya, fa in sya'an dzalika iqtita'u syai'in min adi ghairihi dzulman, yang dengan perbuatan itu dia mengambil hak orang lain secara zalim. Ini tidak dibolehkan dalam Islam dan ini terlaknat. Ini sangat dibenci dalam syariat yang mulia ini. Maka ikhwafillah, berhati-hatilah ketika kita memiliki tanah, kemudian tanah itu kemudian jangan sampai mengambil hak orang lain. Lebih baik hak kita terkurangi daripada kita mengambil hak orang lain. Karena hak kita terkurangi, ya, itu tidaklah akan merugikan kita di dunia bahkan di akhirat, ya, tetapi apabila mengambil hak orang lain itu akan menjadi sebab kita akan teraniaya di akhirat kelak. Ya, kalau di dunia ia barangkali hanya kurang, ya, nilainya. Makanya kalau ada orang yang bersengketa, atau orang-orang yang berhadapan dengan orang yang seperti ini, maka, ya, ingatlah hadis ini. Ingatlah hadis ini. Orang yang zalim pasti tidak akan selamat. Orang yang terzalimi pasti akan mengambil haknya di hadapan mahkamah yang paling adil di hari kiamat kelak. Ikhwah fillah rahimakumullah, apa munasabatul hadis dengan bab yang sedang kita baca, di mana Syekh Shalih Fauzan mengatakan anna fihi dalilan ala, ya, ghilz at-tahrim adh-dhabh li ghairillah. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang beratnya keharaman tentang menyembelih selain untuk Allah, haitsu inna fa'ilahu awwalu man yastahiqqu la'natullah, di mana pelakunya, ya, adalah orang yang pertama yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dari 4 dosa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Adalah Nabi menyebutkan yang pertama kali orang yang terlaknat itu orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir,
Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ma yustafadu minal hadithi, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, anna dzabha li ghairillahi muharramun syadidut tahrim. Pertama adalah sesungguhnya orang yang menyembelih selain untuk Allah adalah haram, dan haramnya adalah haram yang sangat ditekankan. Wa syirkun fi muqaddimatil kabair, dan merupakan perbuatan syirik yang merupakan awal dosa besar. Yang kedua, anna dzabha ibadatun, sesungguhnya menyembelih itu adalah ibadah. Ikhwafillah, menyembelih itu adalah ibadah. Yajibu sarfuha lillahi wahda, maka ibadah wajib diserahkan hanya untuk Allah. Jadi jangan dikira sembelih itu hanya perbuatan biasa, tapi adalah ibadah. Dengan mengucapkan bismillah, kita adalah menyebut nama Allah, itu akan memberikan kebaikan, ya, dan menghalalkan apa yang kita sembelih. Yang ketiga, tahrimu la'nil walidaini wa sabbihima mubasharatan aw tasabbaban. Yang ketiga, diharamkan kita melaknat kedua orang tua kita atau menjadi sebab, ya, mereka terlaknat, baik secara langsung kita melaknat orang tua kita, atau kita melaknat orang tua orang lain sehingga menjadi sebab orang tua kita dilaknat oleh orang tersebut. Ini tidak dibenarkan, diharamkan dalam Islam, ya. Yang keempat, tahrimu munasaratil mujrimin, diharamkan menolong, membela orang-orang pelaku kejahatan, wa himayatihim, dan memberikan perlindungan, min tatbiqil hadd syar'i, dari ditegakkannya had syar'i, hukum syar'i, alaihim, kepada mereka para pelaku dosa dan pelaku perbuatan buruk, wa tahrimur ridha bil bid'ah, dan haramnya, ya, kita bersifat ridha atau berlaku ridha terhadap para pelaku bid'ah dalam agama ini. Yang kelima, tahrim at-tasarrufi fi hududil ardi bitakdimin aw ta'khir, diharamkan kita untuk merubah batas tanah, baik dimemajukan atau memundurkan, ya. Itu semua dilarang, tidak dibenarkan. Merubah-rubah patok tanah yang bukan milik kita, baik dimajukan atau diakhirkan. Yang keenam, jawazu la'ni anwa'il fusaq li azli zajar anil ma'asi, dibolehkan kita melaknat, ya, bentuk-bentuk atau jenis kefasikan dengan tujuan untuk menjauhkan orang, mengingatkan orang dari perbuatan maksiat. Biar orang tidak mau melakukan maksiat, kita sebut. Seperti haramnya menyembelih untuk selain Allah, haramnya melaknat kedua orang tua, ya. Kemudian haram bagi kita untuk memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan, haramnya bagi kita untuk berbuat zina, haramnya kita membuat minum khamar, dan seterusnya. Apapun perbuatan-perbuatan fasik, mesti kita sampaikan keharaman tersebut dengan tujuan agar orang tidak melakukannya. Karena ada orang yang jika tidak diingatkan secara keras, orang tidak sadar, ya. Makanya dalam Islam itu ada namanya konsep at-targhib wa tarhib. Ada dengan cara kita memberikan motivasi agar orang berbuat baik, ada dengan cara kita memberikan peringatan agar orang berhenti melakukan itu. Nah, di dalam Islam kedua konsep ini dipakai. Tidak melulu kita menggunakan kitab-kitab yang berbicara tentang motivasi, ya, tentang fadailul a'mal, ya. Tapi dari sisi yang lain mesti kita bahas tentang at-tarhib, ya, yang mana kita membuat kita tidak melakukan perbuatan itu karena dosanya sangat besar. Ini kedua kurikulum ini harus seimbang ini di dalam pendidikan, di dalam kajian. Kajian jangan melulu masalah surga, masalah pahala. Tapi sekali waktu mesti dibahas masalah tentang azab, siksaan, betapa beratnya nanti hisab di hari kiamat, betapa beratnya nanti seseorang melewati sirat, itu juga dibahas. Makanya keseimbangan itu di dalam pembahasan antara ilmu yang merupakan targhib dan tarhib itu mesti ada. Mesti ada. Sebagaimana seseorang di dalam Islam mesti seimbang antara khauf dan raja. Apa itu khauf? Adalah takut kepada Allah. Ar-raja adalah harapan kepada ampunan Allah.
Maka untuk menumbuhkan rasa takut itu perlu at-tarhib, dan untuk menumbuhkan rasa ar-raja perlu at-targhib. Maka Islam ya sangat utuh di dalam kurikulumnya. Islam sangat sempurna di dalam kurikulumnya. Itulah yang harus kita lakukan di dalam keseharian kita. Ada sekali waktu kita bicara tentang al-aqidah, ya sekali waktu kita bicara tentang tazkiyatun nufus, yang membuat diri kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, berbicara sebab-sebab membuat hati kita lembut, membuat hati kita semakin ya tersentuh, membuat mata kita menangis, membuat hati kita ya dekat dengan Allah, dan keinginan bertobat semakin kencang. Ini perlu dibahas. Nah, tapi tidak melulu itu. Ada kalanya kita bicara tentang siksaan Allah Azza wa Jalla yang sangat pedih, yang sangat berat. Wallahu ta'ala alam. Inilah pembahasan kita pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya, masih dalam bab yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari 4 dosa yang tercela ini, dan semoga Allah jaga kita dan keturunan kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapapun yang sudah terlanjur melakukan ini, segeralah untuk bertaubat, karena taubat akan menutupi jalan dosa kita, dan taubat akan merubah kondisi dari yang buruk menjadi yang baik, dan dari yang tercela menjadi yang terpuji. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap insan, setiap kita untuk bisa mendekat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara